Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis adalah makhluk laknatullah yang bertugas menggoda dan menyesatkan umat manusia dengan segala tipu dayanya. Iblis pernah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Iblis tersebut diperintahkan untuk menjawab segala pertanyaan dari Nabi Muhammad dan memberitahukan segala rahasia, baik yang disukai maupun yang dibencinya. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW dan juga sebagai peringatan serta perisai kepada umat manusia. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari kami bersama Rasulullah SAW berada di rumah seorang sahabat dari golongan Ansor. Dalam sebuah jamaah tiba-tiba ada yang memanggil dari luar, "Wahai para penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk karena kalian membutuhkan aku?" Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu siapa yang berseru itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Rasulullah SAW bersabda, "Dia adalah iblis yang terkutuk." Sayyidina Umar berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku untuk membunuhnya?" Maka Rasulullah SAW menegur Umar bin Khattab dan bersabda, "Bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat? Sekarang silahkan kalian bukakan pintu untuknya, sebab ia diperintahkan Allah untuk datang ke sini. Maka pahamilah apa yang akan diucapkan dan dengarkan apa yang ia ceritakan kepada kalian." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Maka dibukalah pintu itu, kemudian iblis masuk ke tengah-tengah kami. Ternyata dia adalah seorang yang sudah tua dan buta sebelah matanya. Ia berjenggot sebanyak 7 helai, rambut panjangnya seperti rambut kuda. Kedua kelopak matanya terbelah ke atas, tidak ke samping. Sedangkan kepalanya seperti gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti babi, sementara kedua bibirnya seperti bibir sapi. Ia datang sambil memberi salam. Iblis pun mulai memberi salam hingga 3 kali, tetapi tidak juga dijawab oleh Rasulullah SAW. Maka iblis menjawab sendiri salamnya dengan ucapan, 'Aku makhluk terkutuk.' Iblis berkata, 'Ya Muhammad, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah?' Maka Nabi menjawab dengan marah, 'Hai musuh Allah, kepadaku engkau ingin menunjukkan kebaikan. Janganlah mencoba menipuku, sebagaimana kau tipu Nabi Adam alaihissalam sehingga keluar dari surga. Habil mati teraniaya dibunuh Kabil dengan sebab hasutanmu. Nabi Ayub engkau tiup dengan asap racun ketika sedang sujud kepada Allah, sehingga dia sengsara. Dan begitu juga beberapa anbiya dan pendeta yang telah menanggung sengsara akibat hasutanmu. Hai iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya salammu sajalah yang hendak tidak kujawab.' Iblis pun ketakutan dan berkata, 'Ya Nabi Allah, janganlah engkau marah. Sebagai makhluk terlaknat, apa keperluanmu?' Lalu iblis berkata, 'Wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tetapi aku datang karena ada yang memerintahku dan memaksaku datang kemari.' Rasulullah SAW bertanya, 'Apakah yang membuatmu terpaksa datang ke sini, wahai terlaknat?' Maka iblis menjawab, 'Aku didatangi oleh malaikat utusan Allah, di mana utusan itu berkata kepadaku, sesungguhnya Allah menyuruhku untuk datang kepadamu, sementara aku dalam keadaan hina dan tunduk kepadamu. Aku harus memberitahukan kepadamu bagaimana tipu muslihat, godaan dan rekayasaku terhadap Bani Adam, bagaimana aku membujuk dan merayu mereka, dan aku harus menjawabmu dengan jujur atas semua apa yang akan engkau tanyakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata benar dalam memberikan jawaban pada utusanku, niscaya aku menjadikan kamu hancur menjadi debu yang dihempas oleh angin, dan musuh-musuhmu akan merasa senang. Wahai Muhammad, sekarang aku datang kepadamu, sebagaimana aku diperintahkan. Sekarang tanyakanlah kepadaku apa yang engkau ingin tanyakan.'
Jika aku tidak jujur dan memuaskanmu tentang apa yang akan engkau tanyakan kepadaku, niscaya musuhku akan puas atas musibah yang akan menimpaku. Tiada beban yang lebih berat bagiku daripada melihat para musuhku lega dengan apa yang menimpa diriku. Bertanyalah Rasulullah SAW kepada iblis, "Baiklah, aku akan mulai bertanya kepadamu. Jika engkau benar-benar jujur, siapakah musuh-musuhmu dan bagaimana aku terhadapmu?" Iblis pun menjawab, "Ya Nabi Allah, engkaulah musuhku yang paling besar di antara segala musuhku di muka bumi ini." Maka Nabi pun memandang wajah iblis, dan iblis pun menggeletar karena ketakutan. Kemudian iblis melanjutkan jawabannya, "Ya Khatamul Anbiya, adapun aku dapat merubah diri seperti sekalian manusia, binatang, dan lainnya, hingga rupa dan suaraku tidak berbeda dengan mereka. Kecuali dirimu saja yang tidak dapat aku tiru karena dicegah oleh Allah. Jika aku menyerupai dirimu, maka terbakarlah diriku menjadi abu." Rasulullah bertanya kembali, "Hai iblis, bagaimana perbuatanmu kepada makhluk Allah?" "Aku goda semua manusia supaya meninggalkan salat, berbuat durhaka. Aku lalaikan mereka dengan harta benda, emas, perak, permata, rumahnya, tanah serta ladangnya. Aku goda supaya mereka melakukan maksiat dan mengambil istri orang. Aku goda supaya datang rasa riya, takabur, sombong, dan meninggalkan amalnya. Bila pada lidahnya, mereka akan gemar berdusta, mencela dan mengumpat. Demikian aku goda mereka setiap saat." Kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya, "Beritahukanlah kepadaku orang yang paling engkau benci." "Seorang pemuda bertakwa, di mana ia mencurahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Lalu siapa lagi?" "Orang alim dan wara yang menjaga dirinya dari subhat." "Siapa lagi?" "Orang yang senantiasa menjaga kesucian dari 3 kotoran, hadas besar, hadas kecil, dan najis," jawab iblis. "Siapa lagi?" "Orang fakir yang senantiasa bersabar, yang tidak pernah menuturkan kefakirannya kepada siapapun, dan juga tidak pernah mengeluhkan penderitaan yang dialaminya." "Lalu dari mana engkau tahu kalau ia bersabar?" tanya Rasulullah. "Wahai Muhammad, bila ia tidak pernah mengeluhkan penderitaannya kepada makhluk atau sesamanya selama 3 hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat perbuatannya dalam kelompok orang-orang yang bersabar." "Lalu siapa lagi wahai iblis?" "Orang kaya yang bersyukur." "Lalu apa yang bisa memberitahukan kepadamu bahwa ia bersyukur?" "Bila aku melihatnya ia mengambil kekayaan dari apa saja yang dihalalkan, dan kemudian disalurkan pada tempatnya yang halal pula, tidak tamak, serta qanaah, yakni menerima apa adanya pemberian Allah, dan selalu bersedekah dengan kelebihan yang dia miliki. Aku pasti menggoda orang seperti itu, agar dia tidak lagi bersyukur, dan aku akan menakut-nakutinya dengan kemiskinan dan mengajaknya berbuat kejahatan." Rasulullah SAW kembali bertanya, "Wahai iblis, jika umatku salat karena Allah, bagaimana keadaanmu?" Iblis pun berkata, "Inilah sebesar-besarnya kesusahanku, gemetarlah badanku, lemahlah tulang sendiku." Maka aku kerahkan berpuluh-puluh iblis datang menggoda seorang manusia pada setiap anggota badannya. Segala upaya ku kerahkan agar mereka malas melakukan salat, was-was, terlupa bilangan rakaatnya, bimbang pada pekerjaan dunia yang ditinggalkannya, senantiasa hendak cepat selesai salatnya. Aku juga membuat mereka hilang kusuknya, matanya senantiasa menjeling ke kanan dan ke kiri, telinganya senantiasa mendengar orang bercakap. Sebagian iblis duduk di belakang badan orang yang salat itu, supaya dia tidak kuasa sujud berlama-lama. Itu semua membawa kepada kurangnya pahala salat mereka." Kemudian Rasulullah bertanya kembali, "Jika umatku membaca Al-Quran karena Allah, bagaimana perasaanmu?" Iblis berkata, "Jika mereka membaca Al-Quran karena Allah, maka terbakarlah tubuhku dan putus segala uratku, lalu aku lari darinya. Jika umatku mengerjakan haji karena Allah, bagaimana perasaanmu?" Iblis pun menjawab, "Binasahlah diriku, gugurlah daging dan tulangku, karena mereka telah mencukupkan rukun Islamnya." "Hai iblis, jika umatku berpuasa karena Allah, bagaimana keadaanmu?" Iblis berkata, "Ya Muhammad, inilah bencana yang paling besar bahayanya kepadaku.
Apabila masuk awal bulan Ramadan, maka memancarlah cahaya ars, bahkan seluruh malaikat menyambut dengan sukacita. Bagi orang yang berpuasa, Allah akan mengampunkan segala dosa yang lalu dan digantikan dengan pahala yang amat besar. Segala isi langit dan bumi, yakni malaikat, bulan, bintang, burung-burung, dan ikan-ikan, semuanya siang malam mendoakan ampunan bagi orang yang berpuasa pada hari umatmu mulai berpuasa dengan perintah Allah. Itu semua menghancurkan hatiku, dan di bulan suci itu, datanglah sekalian malaikat dengan garangnya menangkapku dan tentara-tentaraku. Lalu dipasunglah kaki dan tangan kami dengan besi yang panas, dan kami dirantai serta dimasukkan ke dalam bumi yang paling amat dalam. Di sana pula beberapa azab yang lain telah menunggu kami, hingga setelah habis bulan Ramadan, barulah kami dilepaskan. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Jika umatku berzakat karena Allah, bagaimana keadaanmu?" "Wahai Muhammad, bukankah ada 4 manfaat dalam zakat itu yang menjadikan orang yang melakukannya jauh dariku? Pertama, Tuhan menurunkan berkah atas hartanya. Yang kedua, menjadikan orang yang berzakat disenangi makhluknya. Yang ketiga, menjadikan zakatnya sebagai penghalang antara dirinya dengan api neraka. Dan yang keempat, dengan zakat, Allah mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya." Rasulullah SAW kembali bertanya, "Kapankah engkau merasa mudah membujuk umatku?" "Pada 3 saat ataupun situasi. Pertama, sewaktu dia marah karena dia sendiri yang telah mengobarkan nafsunya. Kemudian yang kedua, di saat dia bingung menentukan pilihan, pada saat itulah aku menyusup dengan cepat. Kemudian yang ketiga, sewaktu 2 orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sedang berduaan." Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada iblis, "Apa pendapatmu tentang seluruh sahabat-sahabatku?" Iblis berkata, "Seluruh sahabatmu adalah sebesar-besarnya musuhku. Tiada upaya melawannya dan tiada satupun tipu dayaku yang dapat masuk kepada mereka." "Wahai iblis, bagaimana tipu daya engkau kepada umatku?" "Umatmu ada 3 macam. Yang pertama seperti hujan dari langit yang menghidupkan segala tumbuhan, yaitu para ulama yang memberi nasihat kepada manusia supaya mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang kedua, umatmu seperti tanah, yaitu orang yang sabar, syukur dan ridho dengan karunia Allah, suka beramal soleh, tawakal kepada Allah dan selalu berbuat kebajikan. Dan yang ketiga, umatmu seperti Fir'aun, terlampau tamak dengan harta dunia, serta meninggalkan amal akhirat mereka. Maka aku pun bersuka cita, lalu masuk ke dalam badannya, aku putar hatinya ke lautan durhaka, dan aku bisa mengarahkannya kemana saja untuk mengikuti kehendakku." "Lantas, siapa yang mencahayakan wajahmu?" Iblis menjawab, "Orang yang berdosa, pelaku maksiat, bohong, saksi palsu, dan pengingkar janji." "Wahai iblis, jika umatku bersatu dengan istrinya, apa yang kau lakukan? Jika umatmu hendak bersetubuh dengan istrinya, serta membaca doa, maka larilah aku dari mereka. Jika tidak, aku akan bersetubuh dahulu dengan istrinya, dan bercampurlah benihku dengan benih istrinya. Jika menjadi anak, maka anak itu akan gemar kepada pekerjaan maksiat, malas pada kebaikan, dan menjadi anak durhaka. Ini semua karena kealpaan ibu dan bapaknya sendiri. Namun sebaliknya, jika mereka berdoa saat hendak bersetubuh, maka sulitlah bagiku untuk menggoda anak keturunannya. Hai iblis, dengan jalan apa dapat menolak tipu dayamu? Jika dia berbuat dosa, maka dia kembali bertaubat kepada Allah, menangis, menyesal akan perbuatannya. Apabila marah, segeralah mengambil air wudhu, maka padamlah marahnya. Siapakah saudaramu, wahai iblis? Orang yang matanya terbuka di waktu subuh, tetapi menyambung tidur lagi. Lalu kemudian aku lenakan dia hingga terbit fajar. Demikian juga pada waktu zuhur, asar, maghrib, dan isya. Aku beratkan hatinya untuk sholat. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada iblis, "Wahai iblis, apakah jalan yang membinasakan dirimu?" Orang yang banyak menyebut nama Allah, bersedekah, banyak-banyak bertaubat, banyak tadarus Al-Quran, dan sholat tengah malam. Apakah yang memecahkan matamu? Orang yang duduk di dalam masjid serta beritikaf di dalamnya.
Apalagi yang memecahkan matamu, wahai iblis? Orang yang taat kepada ayah ibunya, mendengar kata-kata mereka, membantu makan dan pakaian mereka selama hidup. Rasulullah SAW bersabda, segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu. Iblis pun segera menimpali, tidak, bagaimana mungkin umatmu akan bahagia sementara aku masih hidup dan tidak mati sampai hari kiamat? Bagaimana umatmu akan senang sementara aku masuk dalam diri mereka melalui aliran darah daging mereka sedangkan mereka tidak melihatku? Demi yang menciptakan diriku dan memberikanku kesempatan hingga hari akhir, aku akan menyesatkan mereka semua. Maka para sahabat yang bersama dengan Rasulullah merasa gemetar ketika mendengar perkataan iblis tersebut. Wahai Muhammad, akulah yang memalingkan niat para pemimpin dari umatmu. Mula-mula mereka memikirkan umat, tapi lama-kelamaan mereka hanya memikirkan diri sendiri, sampai akhirnya mereka menjadi rakus dan semua milik rakyat dikuasai, dan itu semua adalah kepandaianku. Bagaimana mungkin umatmu bahagia sementara aku menyuruh orang miskin untuk meninggalkan sholat? Aku katakan kepadanya, sholat tidak wajib atasmu, sholat hanya diwajibkan atas orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Aku katakan kepada orang yang sakit, tinggalkanlah sholat, sebab ia tidak wajib atasmu, sholat hanya wajib atas orang yang sehat. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa Barsis, seorang rahib yang berbuat ikhlas karena Allah selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia sanggup menyelamatkan orang-orang yang sakit. Akan tetapi, aku tidak berhenti menggodanya, sehingga ia sempat berbuat zina dengan seorang perempuan, membunuh, dan ia mati dalam kondisi kafir. Tahukah kamu Muhammad, dusta berasal dari diriku. Akulah makhluk pertama yang berdusta. Pendusta adalah sahabatku. Barang siapa bersumpah dengan berdusta, ia adalah kekasihku. Sumpah dusta adalah kegemaranku. Riba dan namimah kesenanganku. Kesaksian palsu adalah kegembiraanku. Apakah kau akan gembira dengan umatmu? Padahal aku mengeluarkan seperenam mereka dari Islam. Maha suci Allah yang menjadikanmu pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin para penduduk surga, dan yang telah menjadikan aku pemimpin makhluk-makhluk celaka dan pemimpin penduduk neraka. Aku si celaka yang terusir. Inilah yang ingin aku sampaikan kepadamu, dan aku tak berdusta, karena jika aku berdusta, Allah akan menjadikanku debu. Setelah menjelaskan semuanya dengan kejujurannya, seperti apa yang Allah perintahkan, maka iblis pergi dari majelis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tipu muslihat iblis. Barang siapa yang mengikutinya, maka neraka tempatnya kelak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.